Indonesia dihukum 32%, Malaysia cuma 25%. Tapi tiba-tiba semuanya dikasih tarif sama, 19%. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita ditipu Amerika atau justru ini kemenangan tersembunyi? Mari kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis biar lo paham, gak cuman emosi. Halo semua, salam kenal, gue Roni. Oke, gue disclaimer dulu ya. Yang pertama, video kali ini gue bahas soal tarif Trump ke Indonesia dan Malaysia yang akhirnya sama-sama dapat 19%. Tapi gue persempit hanya dari sudut pandang sawit ya, biar nggak terlalu luas dan jadi mudah dimengerti. Dan menurut gue sih, satu sudut pandang dari industri sawit ini udah cukup bisa menggambarkan kondisi komoditas ekspor lain, walaupun mungkin dengan cerita yang berbeda. Tapi tetap kan, intinya Trump merasa Indonesia dan Malaysia dalam tanda kutip untung terlalu banyak dari ekspor ke Amerika. Jadi Trump dan Amerika mau menyeimbangkan defisit itu dengan tarifnya. Itu kan prinsip perang dagang yang digaungkan oleh Trump ke seluruh dunia. Tapi kok kayaknya justru Amerika mau untung terlalu banyak tanpa memikirkan negara lain ya? Susah lah ya, mentang-mentang negara kuat ya gitu tuh. Lagian, gue juga udah banyak buat video soal tarif ini sebelumnya. Lo cek aja di channel gue, ntar link juga gue kasih di deskripsi. Yang kedua, gue nggak bermaksud menyinggung siapapun atau negara manapun ya. Dalam hal ini Malaysia misalnya. Apalagi gue punya beberapa teman orang Malaysia juga. Tujuan video ini dibuat untuk edukasi dan juga sharing informasi. Jadi kalau ada yang tersinggung, gue langsung aja nih minta maaf duluan. Oke, clear ya? Kita lanjut ke materinya. Semuanya tuh bermula dari tuduhan dumping. Amerika menuduh Indonesia dan Malaysia menjual sawit terlalu murah, merusak industri domestik mereka. Tapi kenapa Indonesia kena 32%, sementara Malaysia cuma 25%? Faktanya, Indonesia dituduh memberi subsidi besar pada ekspor biodiesel dan produk sawit. Terutama biodiesel ya, gue juga udah buat videonya. Lo udah nonton kan? Intinya, Indonesia tuh ngumpulin dana sawit dari pungutan ekspor lewat BPDPKS lalu disalurkan untuk subsidi program biodiesel. Nah, model ini tuh dianggap terlalu agresif oleh Amerika karena menciptakan harga dalam negeri CPO lebih murah dari harga dunia. Padahal menurut gua harga CPO tuh murah ya karena produktivitas minyak sawit memang lebih tinggi aja dari minyak nabati lain. Menurut Amerika, ini membuat produsen bisa jual biodiesel murah ke Amerika karena ongkos produksi sebagian ditanggung oleh negara. Jadi produknya dianggap bisa membanjiri pasar Amerika. Tentu aja hal ini bisa mengancam produsen domestik mereka. Jadi Amerika Serikat menyimpulkan ini bentuk subsidi tidak adil, tarifnya dikasihlah tinggi. Malaysia juga memberikan subsidi, tapi skalanya lebih kecil dan tidak melalui skema pungutan sebesar Indonesia. Volume ekspornya pun juga lebih kecil dan dianggap nggak terlalu ganggu. Harga CPO Malaysia juga lebih banyak mengikuti mekanisme pasar. Sehingga Amerika Serikat menyimpulkan masih subsidi tapi lebih wajar ya, makanya tarifnya lebih ringan. Indonesia pun dianggap tidak kooperatif dalam proses investigasi Amerika. Asal lo tahu ya, kita juga lawan Amerika Serikat dan Eropa dengan gugat ke WTO soal dumping dan diskriminasi sawit ini. Sikap Indonesia yang dianggap dalam tanda kutip tidak kooperatif, perusahaan dan lembaga pemerintah Indonesia sempat menolak akses data penuh saat investigasi, dianggap mengaburkan skema struktur subsidi.
Jadi, Amerika Serikat menghukum dengan tarif tinggi. Tapi, semuanya berubah di pertengahan 2025. Indonesia tiba-tiba berhasil menurunkan tarif dari 32% ke 19%. Publik heboh, media nasional langsung sorak. Indonesia menang. Tapi, selang 2 minggu, Malaysia dapat tarif yang sama. Bahkan mayoritas negara ASEAN juga dapat 19%. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menang? Nggak ada makan siang gratis di dunia diplomasi, bro. Tarif bisa turun, tapi pasti ada imbal baliknya. Apa yang diminta Amerika dari Malaysia? Yang pertama, janji transparansi penuh soal subsidi dan ekspor. Juga pemberian akses audit untuk rantai pasok biodiesel. Yang terakhir, komitmen menjaga harga pasar yang tidak banting harga. Lalu apa yang diminta Amerika dari Malaysia? Yang pertama, penerapan standar lingkungan dan sertifikasi RSPO. Juga membuka lebih banyak akses pasar untuk produk Amerika Serikat. Selanjutnya, tidak menambah subsidi ekspor sawit. Dari sini kelihatan ya, Indonesia lebih ditekan di sektor kontrol harga dan ekspor, sementara Malaysia lebih ditekan dari sisi lingkungan dan akses pasar. Sekarang kita bongkar datanya. Siapa sebenarnya yang lebih penting buat Amerika? Data ekspor sawit 2024, Indonesia tuh udah ekspor 2,2 juta ton sawit ke Amerika, kuasai lebih dari 85% pasar. Malaysia 191.000 ton, kuasai sekitar 10% pasar Amerika. Lo bayangin, ekspor sawit Indonesia dan Malaysia ke Amerika kalau digabung totalnya 95%. Ekspor negara lain digabungin kecil cuma 5%. Ini pun kurang lebih menggambarkan ekspor sawit kedua negara ini ke negara-negara lain di dunia. Indonesia dan Malaysia kuasai 80-90% pasar sawit dunia. Jadi menurut gua, Indonesia dan Malaysia bukannya berkompetisi, tapi harusnya bekerja sama untuk meningkatkan dominasi mereka terhadap pasar sawit dunia. Gapki bilang, kalau Indonesia kena tarif 32%, maka ekspor sawit Indonesia ke Amerika bisa turun 15-25%. Misalnya nih, kemarin kan Malaysia kena 25%, Indonesia 32% ya. Selisih 7% tarifnya. Logikanya jelas, buyer Amerika akan mau beli sawit dari Malaysia. Sekitar 15-20% tadi kan dari ekspor Indonesia. Karena jelas, nggak ada lagi negara lain tempat Amerika buat beli sawit. Mau beli sawit dari negara mana lagi coba, selain Indonesia atau Malaysia? Nah, itu tuh sekitar 2-3 kali lipat dari ekspor Malaysia 2024 kan. Sementara Malaysia sendiri udah ekspor sawitnya ke negara-negara lain juga kan. Jadi ya eksportir sawit Malaysia juga belum tentu bisa atau mau kasih ke Amerika sebanyak itu. Apalagi sekarang Amerika kan suka aneh-aneh kebijakannya. Jadi ya menurut gua nih, Malaysia daripada jual ke Amerika malah jadi tergantung, yang mending jual ke negara lain yang gak aneh-aneh kebijakannya. Nah, Amerika tahu kalau mereka bunuh Indonesia dengan tarif tinggi, mereka kehilangan pasokan besar. Apalagi kebutuhan mereka kan pasti akan terus bertambah setiap tahunnya. Itulah kenapa Indonesia akhirnya dipanggil lagi ke meja negosiasi lebih dulu. Dan mungkin opini gua nih ya, inilah salah satu alasan kenapa Indonesia dapat tarif 19% duluan. Kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah Indonesia diuntungkan atau ini tuh cuman kemenangan semu? Kelebihan Indonesia dalam hal ini, tarif tuh turun drastis ya, ekspor bisa naik lagi. Hitung aja 32% ke 19% itu turun 13%. Sementara Malaysia turunnya hanya separuhnya, 6%. Coba kalau Malaysia turun 13% juga. Waduh, pusing kita tarifnya jadi 12% kan? Jadi ya sekarang bisa dibilang posisinya seimbang nih. Menunjukkan kemampuan diplomasi ekonomi Indonesia yang cukup baik ya. Juga mendorong transparansi dan tata kelola ekspor.
Kekurangannya, ya harus buka data, rawan dimanfaatkan negara lain. Ketergantungan pada pasar Amerika makin besar. Juga perlu reformasi besar-besaran di sektor subsidi. Sementara Malaysia lebih tenang, lebih tertib, lebih diplomatis. Harus gua akui ya, keren lah Malaysia. Tapi kalau bicara volume, mereka kalah jauh. Oke, gue singgung dikit aja ya soal yang panas di media sosial. Permintaan Amerika ke Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia itu soal label halal. Jadi update-nya sih, Malaysia bertahan nggak mau kasih sesuai keinginan Amerika. Akan bantu fasilitasi pengurusan, tapi tetap sesuai aturan Malaysia. Keren nih, Malaysia bertahan nih. Indonesia sih nggak ada disinggung ya soal halal ini. Nah, sekarang kita bicara soal Indonesia yang tentang pengelolaan data bersama yang ramai diprotes. Banyak narasi soal data kita jebol diambil Amerika. Walaupun sampai sekarang masih nggak ada penjelasan resmi pemerintah detail soal ini ya. Tapi masalahnya bro, tanpa permintaan ini pun data kita tuh udah dijebol duluan. Kalau lu udah punya akun Gmail, YouTube, WA, Instagram, Facebook, Netflix, atau media sosial buatan Amerika lain, data lo tuh udah dimilikin mereka bro. Jadi mau gimana lagi coba? Gua tambahin lagi ya, kalau lu punya akun TikTok juga artinya data lo juga udah dimilikin Cina. So, kalau bicara data, sebenarnya kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Kecuali Indonesia bisa buat media sosial sendiri di Indonesia mengalahkan Amerika atau Cina ya. Ya, contohnya nih Cina ya. Kalau lu lihat, Cina berani lawan perang tarifnya Amerika karena mereka tuh udah siap dari segala sisinya. Kalau lu pikir Malaysia lebih unggul karena negosiasinya tenang dan hasilnya sama, lo nggak salah. Dan gue juga angkat 2 jempol untuk Malaysia. Keren pokoknya mereka. Tapi jangan lupa, Indonesia turun dari 32% ke 19%, Malaysia cuma 6%. Siapa yang lebih dramatis perjuangannya? Jadi siapa yang menurut lo menang dalam negosiasi tarif Amerika ini? Indonesia atau Malaysia? Silakan tulis di kolom komentar. Selamat datang di dunia perdagangan internasional, di mana yang terlihat menang belum tentu benar-benar untung ya. Tapi yang terlihat rugi bisa jadi aktor paling menentukan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada yang kurang dari materinya, silahkan komentar di kolom komentar. Kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.